Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Diansyah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang static routing. Nah, pertama apa itu routing? Nah, routing adalah koneksi suatu network dengan network lain. Nah, koneksi network dengan network lain itu terjadi dengan bantuan router. Nah, pertama konsep-konsep dari routing itu pertama ada destination, yaitu tujuan IP address yang ingin dituju, kemudian ada gateway, pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan atau destination. Nah, gateway ini secara default harus harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada di router. Kemudian itu routing itu harus dilakukan secara dua arah ya. Dan jika tidak ada IP gateway, itu setiap IP hanya dapat berbicara dalam satu subnet yang sama. Nah, tipe-tipe routing itu ada static routing dan dynamic routing. Kita akan bahas yang static routing untuk kali ini. Nah, apa itu static routing? Static routing itu adalah teknik routing yang melibatkan sebuah admin untuk memasang route secara manual. Nah, keuntungan dari static routing itu pertama itu kinerja prosesor dari router itu sangat ringan. Kemudian tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Kemudian secara umum routing statik itu lebih aman dan kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak traffic ya. Nah, kelemahannya itu administrator jaringan tuh harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Nah, static routing ini juga hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil dan administrasinya cukup rumit ya dibandingkan dengan routing dinamis, apalagi kalau banyak router yang harus dikonfigurasi secara manual. Dan karena cukup rumit itu bisa terjadi atau rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, parameter-parameter yang digunakan dalam routing statik ini adalah destination, yaitu alat tujuan dan network mask yang dan biasanya diisi dengan 0.0.0/0 untuk semua jaringan. Kemudian gateway, nah itu adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Preferred source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Distance adalah jarak administrator jaringan dari router. Nah, cara kerjanya itu pertama admin jaringan mengkonfigurasi router, kemudian router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Kemudian ketiga yaitu admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik juga berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, berikut adalah percobaan menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita taruh dulu ke PC-PC-nya. Maaf. Kita taruh sebanyak 4 ya. Kemudian kita taruh switch dan kemudian nanti akan kita taruh juga router. Nah, ini router. Lalu kita sambungkan koneksi menggunakan, kita pakai yang otomatis saja.
Jangan lupa hubungkan route antara kedua routernya. Nah, kemudian kita tetapkan dahulu IP addressnya di setiap masing-masing PC. Jadi kita tetapkan 192.168.1.1 ya. Kemudian subnetnya ini, kemudian kita tetapkan gateway-nya 192.168.1.254 ya. Kita tutup. Untuk yang PC 2 kita juga tetapkan 8.1.2 subnetnya ini, kemudian gateway-nya 192.168.1.254. Untuk yang PC 3 karena beda network kita jadinya 192.168.2.3 ya. Subnetnya sama seperti tadi. Kemudian gateway-nya karena beda network kita bedakan di sini ya. Titik 2 gateway-nya yaitu 254. Kemudian PC 4 juga kurang lebih sama seperti tadi. Kemudian kita tetapkan IP address di routernya. Sebelumnya kita nyalakan dulu routernya, fase Ethernet 0 nya kita nyalakan. Kemudian kita tetapkan yaitu IP address gateway untuk network 1 subnet. Nah, ini subnetnya. Kemudian serial 2 itu untuk menghubungkan antar router, jadi kita pertama nyalakan dulu, kemudian di IP addressnya kita tetapkan 12.12.12.1 ya. Kemudian subnet masknya ini kita tutup, kita ulangi kurang lebih sama di sini. Pertama kita nyalakan fase Ethernetnya, IP addressnya yaitu 19, itu IP gateway dari network yang ini 2.254 subnet maksnya ini. Kemudian serial 2 itu kurang lebih sama tapi seperti tadi 12 karena ini network kedua yaitu kita isi 2, subnet maksnya kurang lebih sama. Kita tutup. Nah, sampai sini router itu belum bisa ya, kira-kira routing dari router sini ke sini kita harus apa ya, kita harus tetapkan manual routingnya. Jadi pertama kita ke router 0, ke routing yang statik. Nah, kita pilih network, IP network untuk yang network ini yaitu 192.168.2.0, masuknya 255.55.25.2. Kemudian next hopnya itu yaitu ini 12.12.12.2 ya. Kita jangan lupa pencet add ini. Kita tutup, kemudian buka router yang kedua. Maaf. Kita ke routing statik. Nah, sini isi IP network untuk yang routing network 1 ini berarti titik 168
1.0. Kemudian masuknya seperti tadi. Next stopnya itu yaitu 11.12, yaitu ini. Jangan lupa tambah pencet add. Kita tutup ya. Sekarang kita coba dari PC 1 kita ping ke network lain. Ping 192 titik. Misalnya kita dari PC 1 ke PC 3 ya. 92.168.2.3. Kita coba. Ya, sudah mulai terlihat. Berarti bisa ya. Kita coba kalau tracer gimana. Seperti tadi, kita coba pilih 192.168.2.3. Kita lihat. Ya, ini bisa lihat kalau tracernya itu melalui 12.12.12.2 itu yaitu yang ini, router ini. Ya, sekarang kita coba ke mode simulasi. Dan kita akan coba mengirimkan ICMP. Pertama kita hapus filternya, jadi show none. Kita centang ICMP-nya. Kemudian kita coba kirimkan dari PC 1 ke, misalnya kita coba ke PC 3 ya. Ya. Kita mulai. Mencapai switch, kemudian router. Nah, karena tadi sudah dikonfigurasi routingnya, jadi dapat berpindah ke router yang ini. Kemudian turun ke switch. Ya, sampai ke PC 3 ini. Kemudian kembali. Ya, selesai. Kita hapus. Bagaimana kalau dari network yang ini ke yang ini? Kita coba ya. Misalnya PC 4 ke PC 2 ya. Kita lihat. Mencapai router, kemudian ke router 0. Kita coba lagi ya. PC 4 ke PC 2. Ya, berhasil. Karena kita ke PC 2, diterima di PC 2, kemudian dikirimkan kembali. Ya, berarti kurang lebih sudah berhasil ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.